Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang subjek hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Salma Oktavia Putri dengan NIM 11.012.11.407.14. Apa sih yang disebut subjek hukum itu? Subjek hukum merupakan pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban. Sedangkan subjek hukum internasional adalah setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Halo, perkenalkan, nama saya Vanessa Bernita Tamba. Kali ini saya akan membacakan apa saja sih syarat untuk menjadi subjek hukum internasional. Yang pertama, untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Apa sih yang dimaksud kecakapan personalitas hukum internasional? Yang dimaksud kecakapan personalitas hukum internasional yaitu mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara, dan yang terakhir, dapat menjadi anggota dan berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Berikut adalah yang dimaksud dengan kecakapan personalitas dalam hukum internasional. Selanjutnya, nama saya Susilo Hadinugroho dengan NIM 11.012.11.406.96. Subjek hukum yang pertama adalah negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, mempunyai wilayah tertentu, pemerintahan yang sah, dan kemampuan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Negara dinyatakan sebagai subjek hukum internasional yang pertama karena kenyataan menunjukkan bahwa yang pertama melakukan hubungan internasional adalah negara. Aturan-aturan yang disediakan masyarakat internasional berupa aturan tingkah laku dan lainnya juga harus ditaati oleh negara apabila negara-negara saling mengadakan hubungan. Negara yang menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan tidak merupakan bagian dari suatu negara, artinya mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu sendiri. Selanjutnya, organisasi internasional. Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih yang terstruktur dan memiliki suatu tujuan, kewenangan, asas, dan struktur organisasi. Namun terdapat 3 klasifikasi organisasi internasional. Yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan tujuan yang bersifat umum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan tujuan yang bersifat spesifik seperti World Bank, International Monetary Fund atau IMF, ILO, WHO, dan lainnya. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan regional yang dengan tujuan global seperti ASEAN, Uni Eropa, APEC, OPEC, dan lainnya. Organisasi internasional baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya adalah didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah individu. Pada awal pertumbuhan hukum internasional, individu hanyalah subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikul kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu.
Individu juga dapat diminta pertanggungjawabannya secara langsung atas tindakan-tindakan yang diduga melanggar kaidah-kaidah hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Lingam Andriano dengan NIM 11.00.12.11.40656. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaum beligerensi, yang pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Hukum yang harus diberlakukan terhadap peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Di sini adalah kriteria pemberontak menurut Oppenheim-Lauterbach. Yang pertama, adanya perang saudara itu disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum beligerensi tersebut. Yang kedua, menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara. Yang ketiga, adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh negara yang bersangkutan dan kaum beligerensi. Keempat, adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. Lalu ada kriteria beligerensi menurut Hurwitz. Yang pertama adalah terorganisasi di bawah pimpinan yang bertanggung jawab. Yang kedua, memakai tanda-tanda pengenal yang jelas dapat terlihat. Yang ketiga, membawa senjata secara terang-terangan. Dan yang terakhir, mengindahkan cara-cara berperang yang sudah lazim. Selanjutnya, organisasi pembebasan. Organisasi pembebasan adalah suatu badan atau lembaga organisasi yang dibentuk untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak kebebasan dan kemerdekaan. Dalam hal ini juga bisa diartikan sebagai bangsa yang sedang memperjuangkan hak-hak kebebasannya. Organisasi pembebasan ini dapat diakui sebagai subjek hukum internasional dalam sementara waktu saja, selama masih berjuang dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Salah satu contoh organisasi pembebasan yang terkenal saat ini adalah Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina yang dibentuk pada 28 Mei 1964 dengan tujuan untuk kemerdekaan Palestina dari tangan Zionis Israel. Organisasi Pembebasan Palestina ini dikenal sebagai perwakilan sah dari bangsa Palestina dan mendapatkan status peninjau dari PBB sejak tahun 1974. Wilayah perwalian bermula dari sistem wilayah mandat pada masa Liga Bangsa-Bangsa. Wilayah mandat adalah bekas wilayah dari negara-negara yang kalah Perang Dunia I yang ditempatkan di bawah mandat dari negara yang menang perang. Digolongkan sebagai subjek hukum internasional karena didasarkan pada sistem PBB. Sekarang, eksistensi wilayah perwalian sebagai subjek hukum internasional hanya merupakan soal sejarah. Organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah, biasa disebut LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di berbagai negara. Dengan demikian, dia merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara. Perusahaan transnasional atau multinasional adalah fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Jenis dari subjek hukum internasional selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Italia dan Tahta Suci, yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Berdasarkan perjanjian tersebut, negara Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hukum internasional. Saat ini, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain.